Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Wijaya dari Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Jadi di sini di dalam video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai masalah sosial dalam arus globalisasi. Nah, lanjut. Apa aja sih pembahasannya? Yang pertama ada globalisasi, yang kedua ada modernisasi, yang ketiga ada westernisasi, dan yang keempat ada konsumerisme. Jadi untuk pembelajaran pada kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Nah, globalisasinya itu apa aja? Ada definisi, terus ada juga yang namanya faktor pendorong, dan juga contoh-contoh di kehidupan masyarakat itu apa aja, sama yang terakhir apa sih dampak yang dapat kita rasakan mengenai hadirnya globalisasi. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, itu untuk pembahasan pada video kali ini. Kita lanjut. Nah, terus ada yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran pada materi masalah sosial dalam arus globalisasi, maka diharapkannya peserta didik itu mampu menjelaskan definisi, faktor pendorong, dan dampak yang dirasakan dari adanya globalisasi atau hadirnya globalisasi. Itu apa yang dirasakan, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk lebih lanjutnya, peserta didik itu dapat mengidentifikasi hasil diskusi tentang masalah sosial dalam arus globalisasi serta dapat menganalisis realitas di masyarakat untuk mengatasi sikap tanggung jawab sosial dalam berbagai macam masalah dengan benar. Jadi dapat mengatasi masalah dengan benar. Seperti itu. Terus dari tujuan pembelajaran pasti ada yang namanya kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini ada poin 3.2, yaitu memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Terus yang poin 4.2 itu mengkategorisasikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibatnya dalam kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan ketimpangan yang disebabkan oleh hadirnya proses globalisasi. Jadi tadi ada tujuan pembelajaran, terus ada yang namanya kompetisi dasar. Nah, kita langsung lanjut ke materinya. Apa sih definisi dari globalisasi? Nah, globalisasi itu dapat kita ambil dari dua suku kata. Yang pertama ada global dan isasi. Kalau global adalah dapat diartikan sesuatu yang mendunia, sesuatu yang bersifat semesta. Terus ada isasi adalah sebuah prosesnya. Jadi globalisasi itu adalah sebuah proses yang mendunia hingga dapat berlaku sampai saat ini. Jadi nanti kalau anak-anak ketika pembelajaran, ketika ujian, atau ketika kuis dan lain-lain, kalian dapat mengingat mengenai dua suku katanya aja, yaitu global dan isasi. Nah, kalau global adalah dapat diartikan yang mendunia dan isasi adalah sebuah prosesnya. Jadi, anak-anak dapat mengingat bahwa globalisasi adalah proses yang mendunia hingga dapat berlaku sampai saat ini. Itu mengenai definisi dari globalisasi. Terus lanjut yang namanya definisi menurut para tokoh. Ya, pertama adalah Anthony Giddens yang menjelaskan bahwa globalisasi itu apa? Globalisasi itu adalah proses dua arah yang saling mempengaruhi. Dan dapat kita lihat mengenai contoh dari adanya YouTuber atau influencer yang memberikan sebuah materi kepada masyarakat melalui platform YouTube. Kayak contohnya ada influencer, terus ada lagi motivator, dan lain-lain. Mereka memberikan video mengenai manfaat di dalam kehidupan masyarakat, semisal adanya cara-cara atau hal-hal yang belum kita ketahui. Dan kita dapat mengetahui ketika kita sudah menonton videonya tersebut. Dan apa yang saling mempengaruhi ketika YouTuber atau influencer memberikan sebuah ilmu, memberikan sebuah manfaat yang dapat kita tonton, dan kita yang menonton dapat apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan benefit apa? Mendapatkan benefit berupa ilmu pengetahuan dan sesuatu yang belum kita ketahui, jadi mengetahui ketika nonton video tersebut. Dan benefit yang didapatkan dari influencer atau
YouTuber itu apa? Yaitu sebuah AdSense atau yang namanya keuntungan ekonomi atau finansial mengenai mereka membuat video. Jadi adanya hubungan saling mempengaruhi. Yang pertama YouTuber mendapatkan AdSense atau uh, manfaat keuntungan finansial, sedangkan untuk yang menonton mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Itu salah satu definisi menurut Giddens dan contohnya. Terus ada lagi Goldschlitter, itu menjelaskan bahwa proses tumbuhnya arus manusia benda dan informasi ke berbagai arah sehingga globalisasi ini dapat menciptakan suatu hambatan atau percepatan. Jadi, menurut Richter ini bahwa globalisasi itu menciptakan sebuah hambatan atau percepatan. Yang contoh yang bisa kita lihat adalah sebuah internet. Internet itu menciptakan yang namanya percepatan, yaitu percepatan dalam apa? Dalam hal akses informasi dan kebutuhan itu semakin dengan mudah untuk didapatkan karena mudahnya internet atau mudahnya jaringan kemana-mana. Jaringan itu sangat luas dari nasional bahkan ke internasional. Dan hambatannya apa? Banyak sekali kejahatan-kejahatan melalui internet. Salah satunya cybercrime. Itu salah satu hambatan dan percepatan menurut definisi Richter. Salah satunya itu. Terus ada lagi menurut tokoh lokal itu Sartono Kartodirjo. Sebuah gejala prasejarah yang terjadi sejak zaman prasejarah atau sebuah gejala sejarah yang telah terjadi sejak zaman prasejarah. Kayak dulu contohnya kalau misalnya kita lihat adanya misalnya kita dulu mau mencari bahan makan itu masih berburu, sedangkan zaman sekarang tuh dengan mudah adanya percepatan teknologi dan informasi kita dapat untuk mendapatkan sebuah sumber makanan itu dengan mudah dengan adanya akses internet yang mudah. Kayak misalkan ada online makanan online kayak gitu tuh gampang banget, kita tinggal pesan, tinggal pencet makanannya hadir. Itu salah satu kemudahan dari adanya globalisasi. Nah, terus faktor mendorong dari globalisasi itu ada yang namanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Terus yang dua ada dinamika perekonomian dunia. Yang ketiga ada dinamika perkembangan politik dunia dan migrasi. Nah, kalau perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kita bisa lihat internet yang dulunya 2G, 3G, 5G, 4G dan sekarang udah 5G. Itu salah satu perkembangannya. Terus ada lagi TV yang dulunya masih tabung sekarang udah digital. Kalau informasi yang dulunya masih surat kabar sekarang udah apa? Udah sangat ini ya, dengan adanya media sosial itu sangat cepat. Salah satu bentuk perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Terus ada lagi dinamika perekonomian dunia, misalnya dari hubungan kerjasama negara A dengan negara B atau negara A dengan negara lainnya. Ya, salah satu contohnya negara Indonesia bersama dengan negara Cina, dengan negara Inggris dalam berbagai bidang yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, terus ada lagi dinamika perkembangan politik dunia. Ada salah satunya perang dunia atau perang dingin lah. Tentunya kayak contohnya negara Amerika dengan negara Uni Soviet. Salah satunya perang apa? Kenapa dikatakan perang dingin adalah perang ideologi. Jadi negara A banyak yang memihak, misalnya negara A itu memihak dengan negara Amerika, negara B dengan Uni Soviet. Itu karena perang itu sangat mempengaruhi yang adanya perkembangan politik. Terus ada lagi migrasi penduduk. Perpindahan penduduk, kayak contohnya kalau misalnya di masyarakat kita kota Bali sangat sering sekali didatangi orang turis. Nah, itu dari orang turis itu pasti membawa yang namanya budaya dari luar, dan kita sebagai masyarakat lokal itu harus bisa mempertahankan budaya kita, jangan sampai terjerumus dengan budaya luar yang dibawa oleh orang-orang turis kayak gitu. Kita harus bisa mempertahankan. Itu salah satu dari contoh dari migrasi penduduk, perpindahan. Terus ada lagi dampak apa sih yang kita rasakan mengenai hadirnya dari globalisasi, masalah apa yang muncul. Kalau positifnya pasti adalah kehidupannya lebih baik, jelas ya. Kalau misalnya globalisasi kehidupan kita jadi lebih baik, kayak misalkan mendapatkan akses sumber informasi atau teknologi, semua itu dengan sangat mudah, dan dengan hadirnya kemudahan pasti membuat hidup kita tuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mungkin agak kesulitan mendapatkan informasi karena sekarang udah perkembangan teknologi sangat cepat, jadi kita hidupnya lebih mudah, dan dari lebih mudah itu pasti berkembang yang namanya lebih baik. Padahal ya, kalau misalkan globalisasi kan jelas ya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari internet yang sebelumnya udah jelaskan, atau transportasi itu salah satu bentuk dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus ada lagi perubahan tata nilai dan sikap.
Jadi dengan adanya globalisasi pasti nilai dan tatanan sikap kita menjadi lebih baik. Tergantung dari kita yang menyesuaikan dengan arus globalisasi seperti itu. Terus kalau misalnya negatifnya itu apa? Muncul yang namanya sikap konsumtif, membuang atau menghamur-hamurkan uang, atau apa? Atau dengan cara berbelanja yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Karena apa? Mudahnya teknologi, mudahnya akses informasi, mudahnya apa? Mudahnya kita untuk berbelanja karena ada ya online shopping itu sangat-sangat mempengaruhi yang namanya sikap kita menjadi apa, sikap konsumtif kayak gitu. Banyaknya iklan di mana-mana itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Terus munculnya sikap individual karena orang sikap individual apa itu menganggap dia itu punya dunia sendiri, dia jadi apatis, tidak mau berbaur dengan apa, karena hadirnya sebuah teknologi yang dapat mempengaruhi kehidupannya, jadi dia udahlah fokus aja sama dunia sendiri. Terus ada corporate gaya yang jelek gitu, kursor jelek ya. Contohnya apa, kayak ada ketimpangan di masyarakat, bisa kita lihat ya, kayak misalkan ada bangunan-bangunan tinggi dan bangunan di bawahnya. Nah, adanya globalisasi itu banyak masyarakat yang semakin maju dan banyak juga masyarakat yang semakin mundur. Salah satunya misalkan pembangunan banyaknya gedung-gedung tinggi, sedangkan ada juga gedung-gedungnya bangunan-bangunan yang di bawahnya. Itu bisa menyebabkan yang namanya ketimpangan sosial. Kayak misalnya bangunan yang tinggi, masyarakat berbondong-bondong untuk menciptakan bangunan-bangunan yang megah, sedangkan yang tidak memiliki kemampuan finansial pasti terbelakang. Nah, itu bisa menyebabkan yang namanya ketimpangan sosial. Terus yang terakhir ada culture shock, kaget dengan adanya budaya baru. Kayak contohnya misalkan salah satu contohnya misalkan masyarakat di pedesaan, dia tuh pengen hidup dengan pengen memperbaiki hidupannya di desa dengan apa? Dia merantau di kota. Sedangkan ketika mereka di kota, oh dia kaget, oh ternyata kok di budaya di kota itu ada nilai-nilai sendiri, ada budaya sendiri, dan hal itu dapat apa? Dapat menyebabkan hadirnya apa? Hadirnya kultur shock, kaget, oh ternyata kok gini ya budaya di kota ya. Nah itu bisa menyebabkan yang namanya kultur shock. Jadi itu adalah pengaruh dari adanya globalisasi. Nah, itu sudah dijelaskan ya. Jadi untuk masalah sosial dalam globalisasi, yang dampak yang dirasakan ada positif dan negatif. Jadi tadi juga udah kita udah belajar mengenai definisi, terus ada lagi faktor pendorongnya apa aja, terus yang terakhir ada apa yang dapat kita rasakan, ada sisi positif dan negatifnya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai borderisasi, westernisasi, dan konsumerisme. Jadi bisa dipelajari dulu ya sebelum nanti lanjut ke pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.